Hmm. Apa perbedaan yang paling mencolok dalam gaya hidup masyarakat Indonesia dibandingkan dengan Malaysia? Gaya hidup yang Dan mencolok. okey, pada pandangan saya yang mencolok itu mungkin di atas jalan raya. Jalan. Sebab kalau di Malaysia jalannya pemandu-pemandu semua tertutup. Tapi kalau di Indonesia itu macet hampir setiap masa padatnya terlalu sehingga macam kalau nak keluar dari simpang tu harus menunggu beberapa minit. Ada sampai 10 minit Fan. Kalau di Malaysia sekejap saja. Dan bilangan lampu isyarat, lampu hijau merah, lampu kuning. Kalau di Indonesia kurang itu ya. Oke, Kak. Apa kebiasaan sehari-hari orang Indonesia yang sulit Kakak sesuaikan? Kebiasaan orang Indonesia yang sulit Kakak lakukan di Indonesia? Setakat ni saya rasa tidak lagi semua sebab gaya hidup kurang saja di Malaysia dan Malaysia. Cuma yang di jalan raya itu saja yang akan kita tahu. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang cara berpakaian atau bekerja di sini? Cara berpakaiannya dia kurang saja di Malaysia. Ada juga yang ada yang berbeza sangat. Kalau soal bekerja, Kak, apa Kakak punya pendapat? Kalau bekerja, saya rasa perbezaannya agak terlalu sedikit sebab kalau di Indonesia itu ramai yang bekerja sendiri ya. Di kawasan-kawasan bandar. Benar. Oke, Kak. Kalau di banyak masyarakat. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Okey, baik. Apa yang menurut Anda paling menarik dan unik dari gaya hidup di Indonesia? Yang paling unik itu mungkin cara bekerja orang Indonesia itu. Sebab orang Indonesia itu boleh dikatakan lebih rajin daripada orang Malaysia. Boleh dilihat daripada bukan jual nasi goreng dan jual jalan. Kita kan kalau di Malaysia orang Malaysia itu pun harus punya lesen lah untuk menjual sesuatu barang. Walaupun jual makanan di pasaran, di pasar. Tapi kalau di Indonesia itu agak bebas, tapi orang-orangnya ramai yang bekerja. Oke. Kalau Malaysia itu kan terjadi orang. Oke, Kak. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan kejutan budaya di Indonesia? Bagaimana Kakak membiasakan diri? Saya rasa tidak ada banyak sangat dari segi bahasa. Saya perlu belajar sikit tentang kenal. Walaupun agak sampul pakainya sama, tapi ada beberapa perkataan yang saya kurang. Oke, Kak. Oke, apa pelajaran atau wawasan yang Anda dapat dari pengalaman Kakak ke Indonesia? Apa pengalaman atau wawasan yang Kakak dapat setelah dari Indonesia? Okey, pengalaman ataupun wawasannya. Yang saya berlalu daripada perjalanan saya ke Indonesia hari itu, jangan boleh tu makan. Kadang-kadang
walaupun makanan tu nampak pelik, tapi belum tentu rasanya juga pelik. Mungkin sedap daripada yang kita agak jangan memilih dalam makan. Oke. Apakah pengalaman ini mengubah cara pandang Anda terhadap gaya hidup yang ada di Indonesia? Gaya hidup secara umum. Saya rasa tidak ada sangat perubahan. Bila saya dapat nampaklah kebiasaan baik orang Indonesia macam orang Indonesia tu kebanyakannya rajin. Walaupun di bawah panas terik semua, itu sanggup menjual nasi goreng ni. Yang kalau ikut di Malaysia, terlampau kurang. Jangan orang yang sanggup kerja. Oke Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, jika Anda bisa memberikan saran kepada orang asing yang baru pertama kali datang ke Indonesia, apa yang bisa Anda katakan? Apa yang saran untuk orang asing yang ingin ke Indonesia? Okey, yang pertama sekali, mungkin kalau tak boleh tahan makan pedas, jangan cuba makan pedas. Dan pelajari juga bahasa Indonesia. Terutama kalau di pusat Singapura, walaupun bahasanya lebih kurang, tapi perlu belajar. Itu saja Kak. Ya. Oke Kak, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.